يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu menjadikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah yang mulia mendahului kepada kita berbagai macam nikmat, dan nikmat yang paling baik yang mendahului kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Karena anak manduk manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ulul yang berada di dalam agama Islam dan beriman kepada Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur melakukan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan itu saja yang Allah dilarang bahwasanya. Dengan hadirnya kita Allah yang mulia adalah sudah merupakan mengikuti melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au, maka bersegera, tinggalkan jual beli, karena yang demikian itu lebih baik apabila kamu mengetahui. Tidak ada amalan yang paling indah, tidak ada amalan yang paling baik melainkan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkatnya hati kembali ingin mengingatkan dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kembali Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Allah hanya kepada seluruh manusia, karena dalam konteks mandum manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang Islam pun belum tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang di dalam hatinya itu selalu meyakini akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Anfal Allah sebutkan siapa itu orang mukmin. Orang mukmin itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata, orang yang berimannya, orang berimannya adalah mereka yang apabila
Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya dan hanya kepada Allah mereka itu bertawakal. Maka Allah Subhanahu wa taala di saat ingin memberikan informasi yang penting di dalam Al-Quran, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat iman. Karena hanya orang yang berimanlah yang melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang berimanlah yang sanggup mendengar ayat-ayat Allah. Apabila keimanan tidak ada dalam jiwanya, maka walaupun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beriman berkali-kali, dia tidak akan pernah merasa. Maka kehidupannya tak akan pernah berubah. Mengapa? Karena di setiap apa yang Allah bangkitkan dia tidak merasa, lalu hanya dikubur yang hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin memberikan informasi dalam ayat yang mulianya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala banyak dalam Al-Quran memanggil orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Bahkan kalimat takwanya sangat sering diulang. Bahkan setiap Jumaat dan dengar khatib penceramah di mana-mana, sampai diulangi dengan ayat-ayat yang mengandung bertakwa, yang menunjukkan bahawa takwanya adalah sangat penting. Takwanya adalah jalan menuju kepada kesuksesan. Karena sukses yang sebenarnya adalah tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam syurga-Nya. Di sanalah kesuksesan yang sebenarnya. Di dunia ini hanya tempat sukses. Sukses di dunia ini hanya dikatakan oleh orang dari jauh. Nah, tak suksesnya. Tapi ternyata orang betul bahawa orang yang tak anggap oleh katanya sukses, ternyata orangnya sendiri godong merasa sukses. Karena memang dunia ini bukan tempat orang-orang yang beriman. Tempat orang beriman adalah nantinya di syurga. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Khalidina fiha abadan. Kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada ayat yang mulianya. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuatnya untuk hari esok. Jadi yang kedua, Allah mengingat bahawa yang beriman hendaklah tiap-tiap pertanyaannya tak perhatikan yang kali tak puput untuk pura bertanya oleh mandi. Karena para ulama mengatakan hari esok di sini adalah pura oleh yang penting. Bahkan hubungan dia besok, karena besoknya tahu. Sehingga punya tahu. Nggak artinya kematiannya adalah sangat tua. Malam pertama di alam kuburnya tua mandu-mandu katanya. Bahkan ditanya tadu bahawa yang mulianya nyo mandu tapreh yang namanya malam pertama di alam kubur.
Jadi Allah Subhanahu wa taala ingat tanya persiapan yang kali bertanya persiapkan. Maka di sini dia hitung diri kitanya sebelum bertanya itu meminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. Karena mandu bertanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kitanya. Makanya Umar bin Khattab mengingatkan kepada kitanya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nantinya kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala pertanyaan sehingga hisab ya Allah. Bertanya ya Allah, buku yang kata buku di dunia yang pulang kawai tahun mana terasa titun jagakan lagi sebelum jagakan yang lagi seminggu pulang sang lagi tiro anak terasa putih lagi sedikit anak terasa banyak kabeh Tuhan anak terasa kematian yang cukup dong mengenai jadi supaya kita jangan sehingga biar tidak bagaimana Allah Subhanahu wa taala berpingat dalam surah Al-Fajr ayat 20 sampai 20. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatazakkaru al-insan wa anna lahu adh-dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan neraka Jahannam. Pada hari itu sadarlah manusia. Manusia dituduh oleh Allah Subhanahu wa taala apa neraka Jahannam baru sadar. Namun Allah berpegang tetapi tidak berguna lagi baginya. Jadi orang sehingga mereka berpegang oleh Allah Subhanahu wa taala apa neraka idan kemandu manusia sadar. Namun kesadaran bahawa hana le manfaat. Lalu dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan untuk hidupku ini. Jadi udah bertanya sebenarnya yang betul-betul di dunia. Ini hanya persinggahan siat saja. Lagi orang kena merantau perjalanan yang sangat jauh. Maka kita alhamdulillah kau. Jadi Allah lupa ingat. Lupa ingat bahawa kau sepasal kau mata udai dia. Bu menyesal ke hurannya segala patai itu. Watai yang kata pabai mencontoh kamu peluk. Dumna kata ibadat dia. Dumna kata salat yang benar. Dumna kata salat sunnah. Dumna nak takut atau orang tak fahami ayat-ayat Allah. Dumna nak rezeki yang tak diberi Allah kita tak infak, kamu sedekah badalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekahnya adalah yang akan mampu sehingga menerangi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kita dalam hal sedekahnya. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita sehingga umum fi akhir dunia, maka bertanya akan berinfak, bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, sekiranya Engkau memberikan aku hidup sebentar lagi di dunia. Di akhir benda dibilang dunia ya Allah, lu sedekah. Masjid tengah dipegang. Lu ngapain ya Allah? Tapi lu ada lebih dah. Masjid sedang membangun dengan membutuhkan uang. Lu ingin diinfakkan. Mana nak kita ya Allah, lu infakkan kita yang pegang masjid. Tapi sayang, nyali duit tengah membangun ini. Maka segala penyesalan dipegang oleh Allah, maka lakukan hal itu hari ini supaya kita yang itu baik menyesal.
Hanya Allah mengingatkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang sudah engkau lakukan, persiapkan untuk hari esok. Karena perjalanan kita nyonya cukup macam panjang takkan. Di alam kubur kita nyonya hana padung trek. Kemudian siang Allah bangkitkan kita nyonya di padang mahsyar. Sampai Nabi buka di padang mahsyar yang 50 bayatun. Hiura ini ibaratkan 1000 tahun di dunia. Yang golong sirat dia melewati sirat. Yang mana siratnya yang akan membawa kita ke dalam syurga ataupun dalam neraka. Golong siratnya mizan, timbangan amal kita. Maka apakah amal kita sehingga amal yang ataupun amal yang enggak lebih atau sebaliknya? Hanya Allah berperingat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Beramal yang keadaan kubur supaya itu amal yang gad lebih gehad. Beramal yang kata kubur orangnya yang bisa memudahkan kita di saat melewati sirat. Beramal yang kata kubur orangnya yang akan memudahkan kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengingatkan kepada kita wattaqullah. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat takwa dua kali. Allah mulai dari pertama dan Allah kembali lagi memulai dari terakhir. Wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah ingin menguatkan takwa di yang pertama tadi. Artinya, wa tazawwad fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala diperingat ditanya, berbekallah kamu. Sesungguhnya sebaik-baik bekal, paling gak bekal adalah takwa. Hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mempermudahkan kita untuk menuju kepada kehidupan yang kekal abadi, yaitu masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kita lakukan. Tidak ada satupun yang tersembunyi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, baik hal yang besar ataupun yang kecil, perkara hal yang mati kita ataupun yang kita ucapkan dengan lisan kita, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara hudai dengan takwa ataupun hana betul, Allah Subhanahu wa ta'ala menurut. Maka mari kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya sebelum hari penyesalan itu tiba. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan dan memudahkan kita untuk tak tinggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din.